Assalamualaikum, cara menghitung PPh 21 oleh kelompok 5. Yuk kita simak. Sebelum ke pembahasan soal, di sini saya akan menjelaskan apa itu PPh 21. PPh 21 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri, baik berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan kerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Adapun objek pajak yaitu yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Dan yang kedua ada penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Dan yang ketiga ada penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya. Dan yang keempat, ada penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja tetap, dapat berupa upah satuan, borongan, mingguan, ataupun upah bulanan. Dan yang kelima, ada penghasilan bagi bukan pegawai, dapat berupa honor, upah, komisi, dan imbalan serupa. Dan yang terakhir, ada imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, upah honor, hadiah, uang representasi, uang penghargaan, atau sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk lainnya. Perkenalkan, nama saya Jini Mulyani, NPM 102210034. Nah, di sini ada golongan PPh 21, yaitu akan digolongkan secara penerima penghasilan dan dikenakan tarif final. Jadi PNS golongan 1 dan 2 itu akan dikenakan 0%, dan ada juga PNS golongan 3 akan dikenakan 5%, dan pejabat negara atau PNS golongan 4 akan dikenakan sebesar 15%, dan non-PNS atau pejabat negara akan dikenakan berdasarkan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 UU PPh yang akan kita bahas selanjutnya, tarif PPh. Nah, dan inilah tarif PPh 21 pasal 17 ayat 1, yang dimana PKP RP 0 sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif PPh 21 sebesar 5%, dan PKP di atas RP 60 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan 15%, PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan 25%, PKP di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar akan dikenakan 30%, PKP di atas 5 miliar akan dikenakan 35%. Nah, mungkin itu yang harus kalian ketahui terlebih dahulu mengenai tarif PPh 21. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun. Di sini, untuk besaran PTKP status pria atau wanita lajang yaitu 54 juta. Setiap penambahan status dan juga tanggungan itu ditambah 4.500.000. Sehingga menjadi 58.500.000. Untuk status tidak kawin 2 tanggungan yaitu 63 juta, dan begitupun selanjutnya. Pada PTKP status pria kawin itu 58.500.000, jika statusnya kawin 1 tanggungan menjadi 63 juta. Setiap penambahan status dan juga tanggungan itu ditambah 4.500.000. Selanjutnya, untuk besaran PTKP suami istri digabung. Di sini maksudnya seorang istri yang memiliki penghasilan KI0 itu maksudnya kawin istri 0 tanggungan yaitu 112.500.000. Setiap penambahan status dan juga tanggungan itu sama ditambah 4.500.000, sehingga menjadi 117 juta. Dan jika statusnya kawin istri 2 tanggungan menjadi 121.500. Dan juga begitupun selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lulu Aulia Nurmalasari dengan nomor pokok mahasiswa 102210030. Di sini saya akan
membahas tentang soal pajak penghasilan pasal 21. Di sini ada sebuah contoh soal atau kasus untuk perhitungan pajak 2021. Tuan Budi adalah seorang karyawan perusahaan manufaktur di Indonesia. Tuan Budi menerima pendapatan sebesar Rp17.500.000 setiap bulannya. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp2.750.000. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan adalah sebesar 5 juta. Tuan Budi telah menikah dan memiliki 2 orang anak, dan istri Tuan Budi merupakan ibu rumah tangga. Hitung pajak terutang dari Tuan Budi ini. Maka kita akan tentukan terlebih dahulu PTKP Tuan Budi ini termasuk golongan keberapa. Untuk kategori PTKP-nya, kita lihat Tuan Budi ini memiliki 2 orang anak. Namun istri Tuan Budi ini tidak bekerja. Artinya penghasilan Tuan Budi dikategorikan K kemudian garis miring 2. Artinya K itu sudah menikah dan 2 itu memiliki 2 orang anak. Langsung saja kita ke perhitungan pasal 21-nya. Di sini penghasilan bruto 1 bulan Tuan Budi itu 17.500.000 setiap bulannya. Maka kita akan kalikan ke tahunan. Kita kalikan ke angka 12. 17.500.000 dikali 12, hasilnya itu 210 juta. Penghasilan bruto Tuan Budi selama 1 tahun ialah 210 juta. Kemudian penghasilan bruto tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya. Di sini ada 2 biaya, yaitu biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Biaya jabatan per tahun 5 juta dan iuran pensiun per tahun 2.750.000. Maka 5 juta ditambah 2.750.000 hasilnya itu ialah 7.750.000. Kemudian 210 juta yang penghasilan bruto per tahun Tuan Budi dikurangi biaya 7.750.000 hasilnya itu 202.250.000. Hasil tersebut disebut dengan penghasilan neto selama setahun. Kemudian akan dikurangi dengan PTKP Tuan Budi. Tadi Tuan Budi termasuk PTKP golongan K garis miring 2. Totalnya yaitu 67.500.000. 202.250.000 penghasilan neto setahun dikurangi 67.500.000 PTKP, maka hasilnya itu ialah 134.750.000. Nah, hasil tersebut merupakan penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung PPh 21. Di sini penghasilan kena pajak Tuan Budi, maka kita akan masuk ke golongan yang pertama, yaitu dari 0 sampai dengan 50 juta dikalikan ke 5%. Maka 5% dikali 50 juta hasilnya yaitu 2.500.000. Kemudian kita masuk ke lapisan kedua, yaitu 50 juta sampai dengan 250 juta dikali 15%. Di sini 134.750.000 dikurangi 50 juta, maka hasilnya 84.750.000. Berarti 15% dikali 84.750.000 hasilnya yaitu 12.712.500. Maka 2.500.000 ditambah 12.712.500 hasilnya yaitu 15.212.500. Itu merupakan PPh terutang selama setahun Tuan Budi. Untuk mengetahui PPh selama per bulannya, kita akan bagi saja langsung 15.212.500 dibagi 12. Karena dalam setahun itu ada 12 bulan. Maka pajak 1 bulan dari Tuan Budi yaitu Rp1.267.708,3. Itu mungkin cara penghitungan pajak PPh 21. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.